Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukun Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia. Kamis 23 Juli 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, segala sesuatu yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu, berasal dari-Mu, dari berkat-berkat yang Kau curahkan dari surga. Dan betapa Engkau menghendaki agar kami dapat berbagi dan memberi kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan yang menderita. Kami mohon kepadamu Bapa, curahilah kami Roh Kudus-Mu, agar membuka hati dan pikiran kami saat ini, sehingga ketika kami mendengarkan firman Putra-Mu, kami dimampukan untuk selalu berbagi dalam hidup kami apa yang kami miliki. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah murid-murid Yesus dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena menerima, maka kita harus berbagi agar kita menerima lagi dari Tuhan. Bila Anda percaya bahwa segala sesuatu yang Anda miliki saat ini berasal dari Tuhan, maka kita juga harus sadar bahwa Tuhan punya maksud agar kita dapat berbagi. Karena itu, hal yang paling penting dalam hidup kita adalah bukan pertama-tama ketika kita menerima sesuatu, tetapi justru terletak dalam kerelaan kita untuk berbagi kepada sesama apa yang kita miliki.
Karena itu dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan dengan begitu indah bahwa orang yang mempunyai, kepadanya dia akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ada padanya juga akan diambil. Dengan firman ini kita mau memahami beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Tuhan memberikan karunia dan berkat, talenta kepada kita semua, kita masing-masing. Tetapi bertumbuh dan berkembang tidaknya talenta dan berkat itu sangat tergantung dari setiap orang. Namun satu hal yang Anda harus percayai, bahwa di atas batu pun rumput atau tumbuhan dapat bertumbuh. Apalagi Anda manusia. Kedua, sesaat ketika kita berbagi, maka sesungguhnya kita sedang mengosongkan dompet kita, tas kita, rumah kita, diri kita. Sehingga disitulah ada ruang yang kosong bagi Allah untuk mengisinya kembali. Saya selalu teringat akan kata-kata Santa Faustina Rasul Kerahiman Ilahi. Ada 3 hal yang dapat Anda berikan kepada orang lain. Pertama adalah ketika Anda mempunyai barang, misalnya beras, minyak, garam, dan lain sebagainya, uang, maka Anda bisa memberikan itu kepada orang yang berkekurangan. Kedua, sesaat ketika Anda tidak mempunyai barang, maka Anda masih bisa mempunyai sesuatu yang dapat Anda ucapkan dari mulut Anda. Dan itulah adalah kata-kata yang menguatkan, nasihat, dan petunjuk. Dan pada suatu waktu ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak mempunyai barang, Anda tidak pandai bercakap-cakap, memberikan nasihat, maka masih ada yang ketiga yang dimiliki oleh setiap orang, yakni berdoa. Dengan mendoakan seseorang, sesungguhnya kita meminta Allah menyempurnakan apa yang kurang dari kita, bahkan Dia melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan untuk sesama kita. Dan akhirnya, sadarlah dan yakinlah akan satu hal ini. Dengan memberi, Anda tidak akan menjadi miskin. Dan orang yang menerima bantuanmu juga tidak serta-merta menjadi kaya. Tapi ada satu hal yang tersisa dan menetap di antara pemberi dan penerima adalah kasih yang tak bertepi. Anda bisa melakukan itu dan Tuhan percaya Anda pasti bisa. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.